Demi keluargaku di Indonesia, aku rela melakukan hal yang dianggap gila oleh orang lain. Setiap hari aku harus mengurus majikanku yang telah lanjut usia. Mulai dari menyuapinya makan, memandikannya, bahkan mengganti pakaiannya. Hingga pada suatu hari, saat aku sedang memasak di dapur, majikanku mendekat dan melakukan sesuatu yang merubah hidupku selamanya. Namaku Ayu, usia 24 tahun, perempuan dari sebuah desa kecil di Jawa Barat. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak ayah meninggal, ibulah yang menghidupi kami dengan menjahit dan sesekali menerima cucian dari tetangga. Tapi usianya kini sudah renta. Maka aku memutuskan merantau ke Jepang menjadi pekerja migran. Aku bukan perempuan cerdas. Aku hanya ingin membantu keluarga. 3 bulan lalu, aku tiba di prefektur Saitama. Udara dinginnya menusuk tulang. Hari itu aku dijemput oleh seorang pria Jepang berseragam putih. Katanya utusan dari keluarga majikanku. Rumah tempatku bekerja berada di pinggir kota. Sebuah rumah tradisional 2 lantai, bersih, tenang, dan terlampau sepi. Disitulah aku bertemu Takeshi Yamamoto, laki-laki tua berusia 70 tahun yang akan menjadi majikanku. Takeshi-san tinggal sendirian sejak istrinya meninggal. Ia menderita stroke ringan, berjalan pun harus pakai tongkat. Tugas utamaku di sana adalah merawatnya. Menyuapi makan, memandikan, memakaikan baju, mencuci celana dalamnya, memasak, membersihkan rumah, dan memijat tubuhnya sebelum tidur. Hari-hari pertamaku terasa kaku. Takeshi bukan pria cerewet. Ia jarang bicara, hanya menatap. Tapi entah kenapa, tatapan itu membuatku gelisah. Ia sering sekali memandangku lama, diam, seolah sedang mengamati sesuatu. Aku ingat betul malam pertama aku memandikannya. Tubuh tuanya kurus, kulitnya pucat dan keriput. Aku mencoba fokus, memegang gayung, menyabuni punggungnya. Tapi aku tahu betul. Dari kaca di ujung kamar mandi, matanya sesekali melirik ke dadaku yang basah oleh percikan air. Pernah pula, saat aku sedang memasak di dapur, aku merasa ada yang memperhatikan. Aku menoleh, dan benar saja. Ia duduk diam di kursi, menghadapku, memegang tongkat. Sorot matanya tak berpaling dari tubuhku. Waktu aku nyuci pakaian dalamnya di halaman belakang pun begitu. Kadang ia berdiri di dekat pintu, pura-pura menghirup udara pagi. Awalnya aku mencoba positive thinking. Mungkin itu cuma perasaanku. Tapi semakin hari, tatapannya semakin nyata. Bahkan malam-malam tertentu, saat aku tidur di futon kecil dekat ruangnya, aku mendengar suara langkahnya mendekat. Lalu hening. Tak ada suara. Tapi aku bisa merasakan seseorang sedang berdiri memandangi tubuhku yang tertutup selimut tipis. Aku harus bertahan. Ibu di kampung mengandalkanku. Adik bungsuku belum lulus SMA. Uang yang kukirim tiap bulan hanya cukup untuk beli obat, beras, dan bayar listrik. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa menyerah. Takeshi memang tak pernah menyentuhku. Ia hanya menatap. Tapi tatapan itu membuatku serasa telanjang. Ada rasa takut, jijik, dan iba yang bercampur menjadi satu. Kadang aku berpikir, apakah semua pria, tak peduli setua apapun, tetap bisa punya nafsu? Tapi aku mencoba menepis pikiran itu. Malam demi malam berlalu. Aku tetap bekerja dengan setia, menyuapi Takeshi sambil menahan pandangan matanya yang seolah ingin menelanku bulat-bulat. Menyikat kamar mandi sambil mendengar langkah kakinya mendekat dari belakang. Aku mulai terbiasa dengan rasa was-was itu. Menjadi semacam rutinitas, bangun pagi, takut dilihat, kerja, takut disentuh, tidur dengan rasa tidak aman. Tapi di satu sisi, aku mulai mengenali Takeshi lebih dalam. Ia suka musik jazz. Ia pernah jadi arsitek terkenal di masa muda. Ia senang makan tahu kukus dengan kecap asin. Ia juga suka melamun sambil menatap foto mendiang istrinya. Kadang, ia memandangku bukan dengan tatapan kotor, tapi seperti lelaki tua yang kesepian dan haus kasih sayang. Dan dari sanalah, perasaan batinku mulai terombang-ambing. Aku tahu posisiku di rumah ini hanyalah seorang TKW. Tapi aku juga manusia. Aku punya rasa takut, punya batas sabar. Dan saat rasa risih itu bercampur dengan rasa kasihan dan tanggung jawab, jiwaku seperti direnggut pelan-pelan. Aku belum tahu akan jadi seperti apa semua ini. Tapi aku hanya bisa bertahan. Demi ibu di kampung, demi keluarga, demi diriku sendiri, yang sudah tak tahu lagi caranya pulang. Aku Ayu, dan inilah awal dari cerita yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari di rumah Takeshi Yamamoto semakin terasa panjang. Sudah 2 bulan aku tinggal di rumah itu. Rutinitasku tak berubah. Bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan bubur dan teh hijau untuk Takeshi-san, lalu memandikannya perlahan. Siangnya mencuci, membersihkan lantai, dan malamnya memijat kakinya yang sering kaku karena usia. Tapi kini aku mulai takut dengan malam.
Aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Bahkan ketika tubuhku sudah terkulai lelah, pikiranku terus terjaga. Ada ketegangan yang tak bisa kujelaskan. Tatapan Takeshi semakin lama terasa semakin intens. Ia tak banyak bicara, tapi aku tahu ia memperhatikan setiap gerak tubuhku. Saat aku mengangkat tangan untuk menggantung cucian, aku tahu ia sedang berdiri di balik pintu geser, menatap punggungku. Saat aku menunduk mengambil cucian, aku bisa merasakan matanya mengarah ke lekuk tubuhku. Bahkan saat aku sedang makan, kadang ia duduk di seberang meja, diam, tapi bola matanya tidak pernah diam. Aku merasa seperti hidup dalam sangkar transparan. Diperhatikan, tapi tak bisa menolak. Tapi seberapapun aku menutupi tubuh, tatapan itu tetap ada.